Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan sehat semua, amin. Saya percaya semua dalam anugerah Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di dalam rumah. Sejenak kita akan mengambil saat teduh, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang semua karena besarnya anugerah Tuhan bagi kita secara pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita dengar pujian dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memuji Engkau, membesarkan nama Engkau, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah. Nyatakan juga kuasa-Mu, urapi Tuhan semuanya. Nyatakan bahwa kuasa Allah kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan yang membawakan firman-Mu supaya menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Tuhan pemain musik, WL Singer, supaya urapan Tuhan nyata pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita semua percaya bahwa anggur baru telah tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Anggur baru. Hallelujah.
Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa tak ada satupun kuasa yang terlebih besar daripada kuasa Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya prioritas di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
selalu bersedia menolong kami, yang menyertai kami, yang mengasihi kami lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan terus menopang kami, agar firman-Mu pada saat ini berbicara secara pribadi kepada kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, dan Tuhan urapi firman Allah, sehingga firman Allah benar-benar berbicara dan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan bekerja sesuai dengan kebutuhan kami, keperluan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang kegagalan. Saudara, saya ingin menyampaikan satu khotbah yang saya beri tema atau saya beri judul Bangkit dari Kegagalan. Saya mau mengatakan pada saudara bahwa ternyata tokoh-tokoh Alkitab yang besar di Alkitab itu tidak diceritakan sebagai tokoh-tokoh yang benar-benar bisa berdiri sepanjang waktu di dalam hidupnya. Ada banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan oleh Alkitab, itu mereka pernah mengalami kegagalan. Mereka pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Mereka pernah mengalami apa yang namanya keterpurukan. Jadi jangan sampai saudara yang ketika saudara merasakan kegagalan dalam hidup saudara, saudara menyadari bahwa saudara merasa saudara sendirian. Tidak, ada orang-orang besar yang lebih dulu pernah gagal dibanding dengan saudara. Nah, ada satu cerita yang saya ceritakan ya. Jadi saudara bisa perhatikan ini, tentunya saudara bisa mengerti cerita ini tentang siapa. Seorang bayi mungil yang cakap terpaksa harus dibuang oleh orang tuanya demi menyelamatkan nyawa sang bayi. Dia dibiarkan hanyut di sungai. Sampai akhirnya seorang putri yang sangat kaya raya pada waktu itu menemukan bayi kecil itu. Dan selanjutnya sang putri mengangkat atau mengadopsi anak ini dan memberi nama dia Musa. Saudara tentu pernah dengar cerita hal ini. Nah, sebagai anak adopsi atau anak angkat dari Fir'aun, dari putri Fir'aun, berarti dia sebenarnya bisa dikatakan dia itu diangkat oleh seorang raja Fir'aun atau raja Mesir pada waktu itu. Ya, menjadi cucunya, nah, karena putrinya yang mengangkat. Tentu saja Musa hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Segala sesuatu dia punya kelimpahan. Dia mendapatkan pendidikan, dia mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Bahkan sangat baik pada zamannya dia. Dan bila dibandingkan dengan anak-anak sebangsanya yang pada waktu itu, bangsa Israel atau disebut juga pada waktu itu bangsa Ibrani, yang sedang diperbudak oleh Mesir, dia sangat beruntung karena anak-anak sebangsanya tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Anak-anak sebangsanya bisanya adalah apa? Dia harus ikut bekerja, dia harus diperbudak oleh orang Mesir dan mengumpulkan jerami untuk membuat batu bata dan membangun bangunan-bangunan yang diminta oleh Fir'aun atau Raja Mesir itu. Nah, satu kali ada satu peristiwa yang tidak pernah akan dilupakan seumur hidup dari anak yang bernama Musa ini. Ketika dia mulai beranjak dewasa, Alkitab mencatat itu sekitar usia 40 tahun. Zaman dulu 40 tahun itu dianggap baru dewasa, saudara. Kalau sekarang 40 tahun sudah tua, kalau ini 40 tahun itu baru dewasa. Nah, ketika dia sudah mulai dewasa, dia mulai keluar dan ingin melihat-lihat lingkungan kerajaan di mana dia dibesarkan. Pada waktu dia berjalan-jalan di antara saudara-saudaranya yang sekandung, istilahnya orang-orang Ibrani, yaitu pekerja-pekerja Israel. Pada waktu dia berjalan, dia melihat ada seorang Ibrani yang dipukul oleh orang Mesir. Nah, apa yang terjadi? Dadanya bergejolak. Darah Ibrani yang mengalir dalam dirinya, walaupun dia diangkat anak oleh Raja Mesir. Tapi darah Ibraninya bergejolak, memanas. Dia mulai muncul rasa nasionalismenya. Dan kemudian dia menoleh kanan, menoleh kiri, tidak ada orang. Dia kemudian membela saudaranya yang orang Ibrani ini.
dibunuhnya lah orang Mesir yang sedang berkelahi dengan orang Ibrani ini. Dan dia diam-diam supaya tidak ketahuan, dia kubur itu mayat dari orang Mesir yang dibunuhnya di dalam pasir. Kalau saudara perhatikan, apakah pada waktu itu Musa tidak mengalami ketakutan? Pastilah dia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena pembunuhan itu adalah dosa yang besar, yang pertama yang dia perbuat. Dia tidak pernah membunuh, tapi baru kali itu dia membunuh. Dan yang dibunuh adalah orang yang istilahnya di bawah pemerintahan dari opa angkatnya. Wow, tentu ada ketakutan. Tetapi saudara, rasa nasionalisme, kebangsaan dari Musa, rasa senasib sependangungan dengan bangsanya, itu membuat dia bisa menekan rasa takutnya. Sehingga dia beranjak dan bangkit dan berani membunuh orang Mesir itu. Keinginannya untuk menjadi pahlawan, membela bangsanya, itu mengalahkan rasa takutnya. Dia ingin menjadi pahlawan. Namun satu kali dalam satu peristiwa, setelah peristiwa itu, kembali dia melihat ada 2 orang Ibrani berantem, berkelahi, bukan hanya adu mulut tapi berkelahi. Apa yang terjadi dengan Musa yang pada waktu itu dianggap masih muda ya? Apa yang terjadi? Dia punya idealisme, dia punya rasa nasionalisme, dia punya rasa kepahlawanan. Jadi dia kemudian mendatangi 2 orang saudaranya yang sedang berantem ini, berkelahi, dan dia katakan kepada yang bersalah, "Hei, kenapa kamu harus pukul saudaramu? Itu kan saudaramu sendiri. Kamu seharusnya berdamai, gak usah saling pukul." Baik kan? Musa baik. Tetapi rupanya saudara, orang Ibrani yang dipersalahkan ini tidak mau terima. Kemudian dia mengatakan begini kepada Musa, "Heh, siapa kau? Siapa yang mengangkatmu jadi pemimpin?" Nah, kalau saudara perhatikan ini ada di ayat pasal 2, di dalam pasal 2. Ya, pasal 2 di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi jawab orang ini mengatakan ini, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Dan dia kemudian mengulik satu yang ditutup-tutupi pada waktu itu, yang sebenarnya adalah tindakan kepahlawanan Musa untuk membela bangsanya. Dia katakan begini, "Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Rupanya orang yang dilerai ini salah satunya adalah orang yang waktu itu dibela oleh Musa. Dan ayat Alkitab mengatakan Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara ini telah ketahuan. Karena orang ini mulai ngungkit, berarti orang ini, peristiwa ini sudah disebar kemana-mana. Wow, dia mulai muncul ketakutan saudara. Perhatikanlah dalam ayat itu, rasa takut yang dulu pernah muncul, setidaknya muncul waktu dia membunuh, itu dia bisa kalahkan. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba perasaan dia menjadi pahlawan, perasaan dia ingin membela bangsanya, satu sikap atau sifat pemberaninya tiba-tiba berubah menjadi penakut. Dia menjadi orang pecundang, dia menjadi orang yang kalah, dia merasa tertolak dan dia merasa gagal. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman sebangsanya yang dibelanya justru dia menikam dia. Justru orang itu membocorkan kelemahannya. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, Musa merasa dirinya gagal. Nah, setiap dari kita punya kegagalan, betul? Kita semua pernah merasakan kegagalan dalam hidup kita. Cuman kegagalannya berbeda-beda. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan ketika kita mempunyai harapan tertentu, cita-cita,
keinginan untuk menjadi baik, keinginan untuk menjadi yang the best, keinginan untuk memiliki nilai yang terbaik, keinginan untuk dianggap seseorang oleh teman-teman kita. Ternyata kita tidak bisa meraihnya. Ternyata keluarga kita menganggap kita biasa saja. Ternyata teman-teman kita juga menganggap kita seorang pecundang. Wah, kita merasa gagal pada waktu itu. Ada orang yang merasa gagal saat sudah melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia sudah melakukan kebaikan, sudah membela. Ternyata dia ditolak. Kadangkala penolakan itu membuat kita merasa gagal. Ada orang yang merasa gagal ketika dia memiliki kerinduan untuk melakukan perbuatan baik. Saya ingin hari ini saya menjadi suami yang baik untuk istriku atau istri yang baik untuk suamiku. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang membuat kita menjadi marah dan hilang kendali. Hilanglah keinginan kita untuk menjadi baik. Tiba-tiba kita ingin menjaga mulut kita supaya tidak berkata yang kotor atau tidak mengatakan kata-kata yang keras. Tiba-tiba ada teman kita yang seenaknya sendiri berjalan di depan kita dan mengolok-olok kita. Muncullah keinginan kita untuk marah. Kita merasa gagal. Mengapa? Karena ada keinginan kita untuk berbuat baik, mengikuti jalan Tuhan. Ternyata di tengah-tengah kita gagal. Mungkin ada di antara kita yang gagal ketika kita merindukan satu keluarga yang harmonis. Dalam bayangan ketika kita belum menikah, saya nanti menikah, saya akan menjadi suami yang baik, bapak yang baik, atau menjadi istri yang benar-benar menghamba, tunduk kepada suami, rajin, mengasihi keluargaku, dan sebagainya. Ternyata setelah menikah, kita gagal. Ternyata ada tantangan di dalam rumah tangga. Tidak seharmonis yang kita bayangkan ketika kita masih pacaran. Dan ada banyak kegagalan yang lain yang mungkin saudara bisa sebutkan. Yang selama ini saudara tutupi. Dan saudara mengalami seperti yang dialami oleh Musa. Yang mengalami trauma, ketakutan dalam hidupnya. Nah, ketika Musa mengalami ketertolakan yang seperti ini, apa yang dilakukan Musa? Di dalam ayat ini dikatakan pada ayat ketika dia mengatakan Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa. Rupanya opa angkatnya juga sudah tahu akhirnya dan ingin membunuh Musa. Tapi Musa jauh lebih cepat memahaminya. Dan dia katakan, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, opa angkatnya, dan tiba di tanah Midian, lalu duduk di tepi sebuah sumur. Apa yang terjadi dengan Musa? Sudah tahu, jaraknya antara Mesir dengan Midian, tanah Midian di padang gurun itu jaraknya itu sekitar ratusan kilometer. Ada orang yang menyelidiki sekitar 350 sampai 400 kilometer. Dia berjalan, mungkin pada waktu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang pesawat. Jadi dia seperti melewati satu laut, saudara. Tapi tidak lewat laut seperti waktu dia membebaskan orang Israel. Dia lewat pinggirnya, berjalan lewat pinggirnya, melewati laut mati. Dan sampai di Midian. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Saya percaya pada waktu itu dia hanya bisa duduk di sumur. Dan dia mulai merenung. Nyesel aku. Ngapain dulu aku itu nolong orang? Gitu. Nyesel aku. Kenapa saya dulu hidupnya enak-enak, tiba-tiba saya ingin menolong bangsaku yang gak tahu berterima kasih. Nyesel aku. Aku merasa gagal, salah aku. Dan dia merenungi di pinggir sumur itu. Untungnya dia tidak berpikir nyeblung sumur, saudara. Bayangkan kalau dia berpikir bunuh diri, kita nggak pernah dapat tulisan dia 5 kitab, Kejadian, Keluaran sampai Ulangan yang luar biasa. Wah. Tapi kita bersyukur Musa nggak sampai nyeblung sumur, cukup dia di pinggir sumur dan merenungkan nasibnya. Dari hal ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Saya perhatikan di sini saudara dalam cerita ini bahwa Tuhan berdaulat
merancang kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, mari kita akan baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yang sudah yang membawa bisa membaca bersama dengan saya akan membacakannya untuk saudara. Yeremia 29 ayat 11, ada di atas juga. Mari kita akan baca, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seolah-olah Musa, dalam kehidupan Musa, tidak ada pengharapan. Yang dia lihat hanyalah kegagalan dan kejatuhan. Dia hidup dengan penuh penyesalan. Makanya dia bisa lari sejauh itu tanpa merasa lelah. Dia ingin melarikan diri sejauh mungkin dari peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya, yang membuat dia tertikam dan dikecewakan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan, saudara. Ternyata Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan itu ternyata punya rancangan. Yang minggu lalu dikatakan bahwa Tuhan merancang kita sejak kita dalam kandungan. Wow, luar biasa. Jadi ternyata Tuhan ini mengizinkan Musa mengalami seperti itu. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa memproses karakter Musa. Dan supaya Tuhan bisa memproses keterampilan Musa. Karena satu kali nanti Tuhan punya rencana untuk membebaskan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tapi siapa yang dipilih oleh Tuhan? Pemimpin yang pernah gagal. Pemimpin yang pernah membunuh orang. Pemimpin yang ditolak oleh bangsanya. Siapa yang bakal dipilih Tuhan? Tuhan ini apa enggak salah gitu? Kenapa Tuhan enggak milih orang baik-baik saja? Saudara, ada banyak pengalaman, banyak cerita. Banyak orang gagal yang justru dipilih oleh Tuhan. Dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang selalu indah, yang baik. Walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita melakukan kegagalan dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah. Di dalam Ayub 42 ayat 2, Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sudah tahu Ayub? Ayub juga merasa dirinya gagal. Ketika segala sesuatu yang di hidupnya dihancurkan. Dan dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang terbaiknya, yang kemudian menudingkan, telunjuk kepada dia dan katakan, kamu memang orang berdosa. Saudara, bagaimana rasanya? Kalau kita sudah gagal, tiba-tiba teman kita datang, bukan menghibur, malah teman kita ngomong, dasar kamu memang pecundang, dasar kamu memang loser, dasar kamu memang orang yang kalah, gak bisa diandalkan. Saudara bayangkan anak-anak remaja, ketika dia tidak naik kelas misalnya, atau ketika nilainya dapat nilai seperti kursi, pulang ke rumah, bukannya dihibur, sudah, sana, kalau kamu gak belajar, kamu gak rajin, ayo potong rumput 1 halaman. Kadangkala kita harus menyadari anak-anak kita yang gagal, sebenarnya dia tidak suka dengan kegagalan itu. Cuman orang tua juga tidak suka dengan kegagalan. Sehingga pada waktu kita melihat anak kita gagal, kita syok juga. Dan kita ingin marah. Padahal dia juga dalam kondisi terpuruk. Nah, katakan di dalam ayat ini, sekalipun Ayub pun mengalami, ya, Musa dan Ayub mengalami kegagalan dan istilahnya ditolak oleh teman-temannya. Teman-temannya tidak mendukung dia, tidak menghibur dia, malah menjorokkan dia. Tapi Ayub memiliki satu iman yang katakan, tidak ada segala rencanamu yang gagal. Dia menyadari bahwa
Allah itu berdaulat atas hidupnya. Sekalipun dia melakukan kegagalan, itu tetap ada dalam kedaulatan Allah. Lu kok bisa gitu ya? Berarti Tuhan itu mengizinkan kegagalan. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kegagalan? Kalau kegagalan itu kemudian memproses seorang seperti Musa menjadi orang yang berhasil, maka Tuhan izinkan Musa mengalami kegagalan. Apakah Tuhan mengizinkan kegagalan di dalam kehidupan Saulus atau Paulus? Ya, dia juga seorang pembunuh. Kenapa? Kok tidak dari semula Tuhan panggil dia? Kenapa tunggu dia dulu menjadi seorang pembunuh? Ya, karena pada waktu dia gagal, Paulus melihat ke belakang. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib membuat dia bangkit dari kegagalannya dan merancang dia untuk kebaikan. Kadangkala kita bangga dengan kehidupan kita yang baik-baik saja. Tapi saudara, saya sering mengatakan kepada orang-orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Saya katakan, kalau kehidupan kita baik-baik saja, ceritanya terlalu singkat. Kalau seandainya saudara mau mengarang buku saudara terlalu tipis, tidak menarik untuk dijual. Tetapi ketika ada seorang yang pernah jatuh terpuruk, seorang homoseks, ketika kemudian bertobat dan menjadi pemimpin, menjadi hamba Tuhan, ceritanya lebih bervariasi, saudara. Dia akan bisa mengarang buku yang tebal dan laris dijual. Kenapa? Sebenarnya Tuhan itu dengan kegagalan itu bukan berarti habis segala sesuatu. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita. Karena Tuhan merancang kita bukan untuk kegagalan. Tapi Tuhan mengizinkan kegagalan supaya melalui kegagalan itu kita bangkit. Dan kita menemukan siapa diri kita. Dan rupanya saudara, ketika Musa ini lari ke padang gurun. Saudara, berapa tahun dia harus belajar yang namanya pendidikan iman, pendidikan penggembalaan, sekolah Alkitab ini saudara ya, tapi sekolah Alkitabnya di padang gurun. Dia menggembalakan domba, menjadi menantu seorang imam dan menggembalakan domba selama 40 tahun. Tanpa dia tidak tahu jalan hidupnya mau kemana. Dan dia tidak tahu nantinya dia akan menjadi pemimpin bangsanya atau enggak. Enggak pernah terpikir dalam pikirannya. Dia hanya berpikir, biarlah aku menyendiri di padang gurun. Enggak ada orang yang tahu siapa saya. Mungkin dia kemudian memelihara rambutnya yang panjang, jenggotnya yang panjang supaya orang tidak kenal namanya Musa. Sehingga dia bisa aman. Yang dia pikirkan adalah, aku aman dan aku merasa tenang dalam kondisiku. Tetapi ternyata Tuhan belum selesai. Tuhan tidak mau dia merasa tenang, tapi dia masih memiliki trauma yang disimpannya berhari-hari, bertahun-tahun dalam kehidupannya. Ini sisi gelap dalam kehidupannya, tapi Tuhan mau ini diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Seperti yang saya katakan tadi. Di dalam ayat-ayat tadi diceritakan bahwa Musa tidak diproses dengan singkat tetapi 40 tahun. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 saudara, ini diceritakan kembali kisahnya Musa oleh Stefanus. Ya. Ini yang diceritakan bagaimana dia 40 tahun dia ada di padang gurun. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 29 ya, saya mulai ayat 29. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 29, mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Jadi pada waktu dia di padang gurun berapa tahun? 40 tahun, bukan 1-2 tahun. Kalau ada seorang yang masuk sekolah teologi itu 4 tahun. Kalau dia mau teruskan S1, S2, tambah 3 tahun lagi 7 tahun. Kalau dia mau teruskan S3, tambah berapa lagi? 5 tahun, 12 tahun. Tapi Musa 40 tahun. Kok Tuhan itu menjawab doa kita itu enggak pernah instan ya? Kita itu kebiasaan makan mie instan, kopi
Daripada kopi bubuk, sekarang kan orang lebih suka kopi instan. Apalagi makanan. Makanannya namanya apa? Fast food. Apa artinya fast food? Makanan cepat. Kalau perlu, nggak lewat duduk, drive thru. Langsung di Kentucky ya, KFC, makan. Wes, sambil nyetir bisa makan. Saudara selalu ingin instan, karena ini gaya hidup yang sekarang. Nggak mau lama-lama. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, karena Tuhan tahu ini. Masing-masing dari kita itu Tuhan tahu. Dan bukankah Tuhan berdaulat atas hidup kita? Tuhan tahu stylenya orang ini nih, kalau dididik dalam 5 tahun, belum bisa pulih. Kalau bejana gitu ya, kan kita digambarkan hidup kita seperti bejana. Kalau bejana itu ya, bejananya masih banyak bolongnya. Jadi membutuhkan waktu 15 tahun. Loh tapi Bu, lah yang itu loh kok cepat sekali sih pulihnya. Ya karena bagi Tuhan, orang itu siap dalam waktu 2 tahun dia langsung pulih dari kegagalannya. Tapi tidak semua orang sama. Nah, bagaimana kita menanggapi proses Tuhan? Ada orang yang menanggapi proses Tuhan itu dengan kemarahan karena enggak dijawab-jawab. Ada orang yang menanggapi proses Tuhan dengan merasa bahwa dia mengalami ketidakadilan atau yang disebut dengan mental korban. Memang aku itu tidak pernah diperhatikan oleh gereja. Apa Bapak Gembala tidak pernah perhatikan saya? Saya memang orang yang tidak, yang nggak berguna di GSJA, orang miskin, orang yang tidak punya karunia, orang yang begini. Kadang-kadang kita apa yang kita alami ketika kita mengalami kegagalan? Mental korban. Merasa dirinya korban. Padahal itu belum tentu korban. Bisa jadi karena kita yang melakukan kesalahan. Musa pada waktu itu mengalami seperti itu, saudara. Karena itulah dia merasa menyesali diri dengan apa yang terjadi. Dia merasa dirinya sudah berbuat baik, tapi orang lain berbuat jahat. Dia tidak pernah mengatakan, aku ini seorang pembunuh. Enggak. Dia mengatakan, kamu. Nah, kalau saudara lihat nanti setelah itu ada percakapan-percakapan dengan Tuhan, dia seperti mengatakan, aku tidak mau memimpin bangsaku lagi. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Mental korbannya muncul. Dan pada waktu itu Tuhan juga tidak peduli kepadaku. Aku sampai lari sekian ratus kilometer. Dan Tuhan tidak menjawab doaku. Mental korban lagi. Nah, kalau kita menganggap bahwa proses Tuhan, kegagalan kita itu hancur dari segala sesuatu, kehancuran kita, dan kemudian kita menyesali hidup kita berlarut-larut, maka kita tidak akan pernah bangkit dari kegagalan. Tapi saudara perhatikan bagaimana Tuhan memproses Musa. Rupanya pada waktu Tuhan memproses Musa, Tuhan menginginkan kerjasama dengan Musa. Pada waktu Tuhan ingin membawa saudara kembali kepada posisi saudara. Bahkan lebih baik daripada ketika saudara sebelum gagal. Apa yang Tuhan mau? Tuhan ingin bekerja sama dengan saudara. Bagaimana caranya Tuhan bekerja sama? Satu kali Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara. Seperti Musa. Ketika selesai 40 tahun. Tuhan merasa bahwa ini sudah waktunya siap buat Musa untuk memimpin bangsa yang besar. Jadi Tuhan menampakkan diri lewat semak belukar. Dan ketika menampakkan diri lewat semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus ini membuat Musa menjadi ingin tahu. Dan kemudian Musa datang dan berinteraksi dengan Allah. Datanglah kepada Tuhan ketika saudara merasa gagal. Datanglah kepada Tuhan ketika saudara merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Datanglah kepada Tuhan ketika saudara merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan ketika saudara merasa tertolak karena saudara berbuat baik dan orang lain tidak menerima kebaikan saudara. Datanglah kepada Tuhan ketika saudara memiliki harapan yang tinggi tetapi harapan itu pupus. Dan saudara menjadi orang yang istilahnya loser. Kalah. Datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dan Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan dekat dengan saudara. Dan pada saat itu, apa yang Tuhan lakukan?
dikatakan di dalam Keluaran, saya akan membacakan kembali dalam Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Sebelum pasal yang keempat, pasal 3 ayat 16, ini perintah Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Pada waktu itu dia katakan Tuhan kemudian beracara dengan trauma daripada Musa. Musa trauma untuk kembali kepada bangsanya. Pada pasal 4, lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dia sudah mendapat penampakan Tuhan, tapi dia masih trauma. Kalau dia harus kembali kepada bangsa yang waktu itu dia tolong saja, dia ditolak. Yang waktu itu dibela, malah bangsa ini yang membocorkan rahasianya. Tetapi Tuhan berurusan dengan trauma ini. Dan Tuhan menyelesaikan trauma Musa dengan cara balik. Saudara, bagaimana cara saudara untuk menghadapi trauma kepada salah satu binatang yang saudara tidak suka? Kalau saudara trauma dengan ulat bulu, begitu lihat ulat bulu saudara bisa lari. Saya pernah punya seorang teman laki-laki, ular dia pegang, dimasak, dimakan. Tapi begitu kena ulat bulu, dia bisa teriak laki-laki ini. Bisa teriak, dia bisa kemana-mana, lari untuk menghindari ulat bulu. Biasanya itu kan ada trauma tertentu, kenapa kita takut dengan ulat bulu. Nah, bagaimana menghadapi trauma? Itu harus dihadapkan, kita harus pegang ulat bulu itu. Walaupun takut begini, harus berani. Orang yang takut dengan kecoa harus berani menghadapi kecoa dan memandangi wajahnya kecoa. Depan sama kecoa gitu. Itu cara untuk melawan trauma. Dan Tuhan melakukan yang seperti itu. Tuhan beracara dengan kehidupan Musa. Ayo Musa, kamu harus balik. Enggak Tuhan, sorry ya. Aku lebih tenang di sini di padang gurun. Tidak, kamu harus balik. Dan saudara, di dalam cerita itu, pada pasal 4 ayat 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Akhirnya Musa mengikuti jalan Tuhan dan kembali kepada bangsanya, walaupun itu adalah ketakutan yang selama ini dihindari. Dan dia disembuhkan. Dia bangkit dari kegagalannya dan dia menjadi pemimpin yang besar sepanjang zaman. Saudara, ketika saudara mengalami kegagalan, jangan menjadi orang yang mental korban dan menangisi nasib saudara. Datang kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan, selanjutnya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Kalau rancanganmu baik, selanjutnya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Saya mau jalani. Tuhan suruh saya apa? Saya lakukan Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan, rencana Tuhan lebih baik daripada rencanaku. Pandangan Tuhan lebih jauh daripada pandanganku. Mari kita akan bangkit dari kegagalan kita dan keterpurukan kita. Kalau selama ini kita hidup dalam kegagalan dan selalu jatuh bangun dalam dosa, mari kita bangkit dan ikuti jalan Tuhan. Tuhan sedang merencanakan satu keindahan dan kebaikan. Percayalah saudara, Tuhan sedang menjadikan saudara pemimpin-pemimpin di masa depan yang menjadi berkat buat orang banyak. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita akan menyanyikan pujian, Engkau yang lebih tahu, Tuhan tak pernah gagal. Pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama dan untuk waktu 1-2 menit
Kita akan merenungkan kegagalan-kegagalan kita yang mungkin selama ini kita menganggap itu sebagai trauma dalam kehidupan kita, sebagai ketakutan yang tidak mau kita ingat. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan mau kita buka semua luka-luka lama itu. Tuhan mau supaya kita menghadapi ketakutan kita, menghadapi rasa sakit yang pernah kita hadapi. Dan kita datang kepada Tuhan untuk katakan, saya mau berubah dan saya mau bangkit, saya mau ikut apa kata Tuhan. Karena saya tahu Tuhan punya rencana di ujung jalanku. Engkau yang lebih tahu. sisi gelap dalam hidupmu. Mari lihatlah trauma-trauma dan ketakutan-ketakutan yang membuat engkau tidak bisa lagi memandang kehidupan yang lebih dari pemenang. Mari lihatlah kegagalan-kegagalanmu dalam mengikut Tuhan. Mari melihatlah kekecewaan-kekecewaan, mental korban yang mungkin saudara alami, yang saudara rasakan. Tetapi pada saat ini Tuhan ingin kembali menunjukkan kepada saudara bahwa rancangan Tuhan selalu jadi dalam kehidupan saudara. Dan rancangan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera.
rancangan yang mendatangkan kebaikan dan pemulihan. Datang kepada Tuhan dan katakan, aku seorang gagal, aku seorang pecundang Tuhan, aku seorang yang kalah. Tetapi saat ini aku mau bangkit, aku mau melihat bahwa ada jalan Tuhan yang indah di depanku. Aku mau melihat bahwa rancangan-Mu indah untuk menjadikanku seorang pemimpin. Pemimpin bagi keluargaku, pemimpin di gerejaku, pemimpin di bangsaku. Aku percaya aku akan menjadi orang yang berpengaruh, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janganlah memandang kegagalan demi kegagalan yang pernah engkau lakukan. Pengalaman kegagalan seharusnya tidak membuat kita putus asa dan marah. Tapi justru melalui kegagalan, Tuhan menginginkan kita lebih baik, bangkit, dan menjadi lebih baik daripada hidup kita sebelum kita gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kita nyanyikan pujian ini, dan setelah itu saya mohon Bapak Gembala akan berdoa buat firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, mari pada saat ini ya Tuhan, ketika kami pada saat ini, kami telah mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan. Seringkali Engkau memakai kegagalan-kegagalan kami untuk membentuk kehidupan kami, untuk menyadarkan kehidupan kami betapa lemahnya kehidupan kami ya Tuhan, betapa tidak berdayanya diri kami ini ya Tuhan, betapa kami tidak memiliki kemampuan. Tetapi ketika kami mengarahkan hidup kami, pandangan hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami yakin Engkau adalah Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Engkau menerima kami dan Engkau membentuk kehidupan kami. Dan kiranya pada saat ini ya Tuhan, Engkau Tuhan mengangkat kami lebih tinggi lagi ya Tuhan. Engkau Tuhan membentuk kami Tuhan, bukan menjadi Tuhan orang yang kalah terhadap kehidupan ini, tetapi menjadi orang yang lebih daripada pemenang oleh karena Engkau. Kiranya Tuhan yang akan menjawab, kiranya Tuhan yang akan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan memakai lebih hebat lagi, dan berkati kami yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Nanti yang bertugas untuk maju ke depan dan akan berdoa buat persembahan. Setelah itu nanti kita akan nyanyikan Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan untuk kami ya Bapa.
Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan untuk kami. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik, persembahan terbaik kami hanya untuk Engkau Tuhan. Pakailah, biarlah apa yang kami persembahkan boleh tetap berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kau akan memberkatinya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan atau persepuluhan, ya, bisa mentransfernya di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semua. Mari jam-jam ibadah hari Selasa saya undang untuk ikut doa sapa di tempat ini jam 6:30, dan hari Kamis ada kakak aku wanita lewat online, ya. Hari Jumat ada ibadah di rumah sakit Sumber Gelaga. Dan kemudian hari Senin ada ibadah kaum muda online juga. Dan minggu depan ya kita akan adakan ibadah jam 9. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang memang rindu untuk beribadah bisa hadir di ibadah new normal. Kita akan memakainya juga dengan live streaming bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja. Kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita akan menutup ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kiranya Kau memberkati aku, berikan dan memperluas
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami pada saat ini, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, baik yang beribadah Tuhan di gereja maupun beribadah di rumah. Mari Tuhan Allah melawat kami, memberkati usaha kami, ekonomi kami, memberkati keluarga kami, memberkati pendidikan anak-anak kami, memberkati keluarga kami Tuhan, menutup bungkus setiap langkah-langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, secara khusus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menuntun dalam setiap langkah-langkah hidup kami, dan kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan menolong Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini, supaya Tuhan terjadi keamanan, terjadi Tuhan pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, dan kami melihat Tuhan bertanggung jawab atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu juga turunkan Tuhan atas seluruh bumi ini, dan kami yakin Tuhan juga yang akan, Roh-Mu yang akan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.